Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Wahyu Aditya Strada, NIM 20531010 dari Prodi D3 Perhotelan, Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini kita berjumpa lagi dengan dan saya akan membahas topik hygiene sanitasi pada makanan dari mata kuliah Hygiene, Sanitation, and Work Safety. Kenapa saya perlu membahas hygiene dan sanitasi pada makanan? Karena hal ini merupakan hal yang penting bagi kita yang bekerja ataupun bergelut di dunia perhotelan, atau yang lebih spesifik lagi yaitu F&B yang bersinggungan dengan makanan. Itu harus memperhatikan kebersihan dan higienitasnya, seperti itu. Yang pertama, kita perlu mengetahui pengertian hygiene dan sanitasi pada makanan, yaitu upaya mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin menimbulkan pencemaran atau gangguan kesehatan sehingga terjadinya keracunan makanan, seperti itu. Dan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2004 terdapat 6 prinsip pengolahan makanan, yaitu yang pertama adalah pemilihan bahan makanan. Untuk yang pertama itu pemilihan bahan makanan itu pemilihan bahan makanan segar. Pemilihan bahan makanan mentah atau segar seperti daging, telur, susu, dan jenis tepung dan biji-bijian itu harus dalam keadaan baik, tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, dan tidak berjamur atau tidak bernoda. Kemudian jika yang barusan itu adalah makanan mentah, ini yang makanan pabrik atau makanan olahan yang bisa langsung dimakan, seperti sosis, sarden, itu harus mempunyai label dan merek yang jelas, terdaftar di BPOM, tidak kadaluarsa, kemasannya tidak rusak atau kembung, dan kemasannya harus digunakan hanya 1 kali saja. Dan kemasannya itu tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebersihan agar tidak hilang nilai gizinya pada saat disimpan. Kemudian terdapat prinsip yang digunakan pada penyimpanan bahan makanan, yaitu prinsip FIFO dan FIFO, yaitu first in first out dan first expired first out, seperti itu. Jadi makanan yang sudah disimpan terlebih dahulu itu atau yang mendekati masa kadaluarsa itu yang digunakan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan bahan makanan, yaitu proses pengubahan makanan dari makanan mentah menjadi makanan jadi yang siap dihidangkan. Yang pertama itu harus memperhatikan tempat pengolahannya, yaitu dapur itu harus bersih dan memiliki higienitas tinggi, dan tidak ada hewan serangga seperti kecoa, tikus, dan lain-lain. Dan harus jelas juga jalur itu limbahnya, air yang kotor itu dialirkan kemana, pengolahannya bagaimana, seperti itu harus jelas. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan makanan jadi atau makanan masak. Ini juga penting dan harus dijalankan, yaitu harus menerapkan suhunya itu harus dikontrol dengan baik dan benar. Kemudian makanan yang sudah jadi itu tidak dicampur dengan makanan yang bahan mentah itu menyimpannya. Prinsip yang digunakan juga sama, first in first out dan atau first expired first out. Kemudian yang kelima yaitu pengangkutan bahan makanan. Pengangkutan bahan makanan ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu bahan makanan mentah, dan bahan makanan yang sudah jadi ataupun siap santap. Untuk bahan makanan yang masih mentah itu
eh, diusahakan bahan makanannya itu dalam keadaan dingin dan diangkut menggunakan alat pendingin sehingga bahan makanan tidak rusak. Yang perlu diperlakukan demikian yaitu daging, susu cair, dan yang sejenisnya. Kemudian untuk bahan makanan jadi atau siap santap itu harus mempunyai wadah masing-masing. Itu setiap makanan itu tidak boleh dicampur. Dan juga kendaraan yang digunakan pun juga khusus diperuntukkan hanya untuk mengangkut makanan saja. Dan juga harus higienis yang pasti. Kemudian yang keenam yaitu penyajian makanan. Penyajian makanan ini terkait dengan kita kontak langsung dengan pelanggan. Yaitu ada juga prinsip penyajiannya, yaitu tidak boleh bersentuhan langsung dengan tangan kita. Jadi tidak boleh terkena tangan. Kalau bisa, misalkan makanannya itu di plate gitu ya. Jadi kita tuh memegangnya itu cukup di sampingnya aja. Diusahakan kulit kita atau tangan kita itu tidak terkena makanan tadi yang akan dihidangkan kepada tamu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan kesehatan pada masa pandemi ini yang sepertinya sudah mulai menjadi endemi. Kita berdoa saja dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Firdiansyah Wahyuaditya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.